Ruangan yang sunyi itu tiba-tiba membentuk fluktuasi aneh yang tak terlihat saat Xiao Yan membuka matanya. Ria ini perlahan menyebar. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari-nari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual yang tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikan jarinya saat jejak telapak tangan terbentuk, dan jejak itu pun tersebar. Seketika, segel yang terbentuk oleh tangannya terus berubah. Tak lama kemudian, dua jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. Tiga jejak telapak tangan yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Tidak ada cacat yang ditemukan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang ditunjukkan Cao Ying saat itu. Tiga jejak spiritual muncul sebelum dihamburkan oleh Xiao Yan. Udara keruh juga keluar dari mulutnya. Cahaya neon samar muncul di wajah Xiao Yan saat udara keruh itu keluar. Udara itu tampak seperti batu giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata terpejam. Xiao Yan memejamkan matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya telah menjadi lebih penuh daripada sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang keadaan jiwa? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa saat ia melewati perasaan tersumbat ini, jiwanya pasti akan melangkah ke apa yang disebut keadaan jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya menjadi guru alkemi sejati. Sebentar lagi. Senyum mengembang di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia yakin bisa benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya dan merapikan pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Pandangannya menyapu sekeliling dan tertuju pada Xiao Yi, yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi takut berada terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di Menara Pil, dia terus berjaga di tempat ini ketika Xiao Yan memasuki kondisi latihannya. Xiao Yi segera membuka matanya saat Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka. Dia menoleh dan hanya menghela napas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Ya, apakah kamu sudah selesai berlatih?" "Ya, memang berat bagimu," Yi Xiao Yan menyeringai. Dia tentu tahu berapa lama Xiao Yi menjaganya. "Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup." Xiao Yi tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam kata-katanya, menyebabkan wajah cantiknya sedikit memerah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak kau melakukan retretmu. Cao Ying pernah datang dan mencarimu sekali selama kurun waktu ini, tetapi aku menghentikannya. Kau tidak akan menyalahkanku karena mengganggu hal hebatmu ini, kan?" Xiao Yi memutar matanya yang cerah saat dia selesai berbicara. Akhirnya, matanya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa getir saat mendengar berita itu. Dia berkata, "Ya, aku tidak akrab dengannya, apa hebatnya kita? Lagi pula, wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya." Xiao Yi mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti itu. Dia melengkungkan matanya yang indah hingga membentuk bulan sabit. "Kapan pertemuan Pil akan dimulai?" Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. "Besok." "Begitu cepat?" Xiao Yan terkejut. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pertemuan Pil dimulai. "Jika kau tidak bangun hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu sedikit lebih lambat," Yi Xiao Yi memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ia segera mengernyit sedikit dan berkata, "Ya, aku masih punya satu bahan obat yang belum kuperoleh. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini." Sejak Xiao Yan memperoleh dua bahan obat dari pameran dagang alkemi saat itu, dia belum memperoleh berita apapun tentang tanaman rambat spiritual hijau berusia 10.000 tahun terakhir hingga sekarang. Pertemuan Pil semakin dekat. Hal ini membuat Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, mustahil baginya untuk benar-benar memurnikan pil obat.
Kau tidak perlu khawatir tentang bahan obat-obatan. Di pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, Ye Zhong, Xin Lan, dan Tianhuo Zunze masuk. Ye Zhong tersenyum sambil berjalan ke sisi Xiao Yan. Ia menjentikan tangannya dan beberapa kotak giok dengan udara dingin yang merembes darinya muncul di atas meja di depannya. Ia berkata, ya ada 2 tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Jika ditambahkan ke bahan obat yang sudah kamu miliki, kamu akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika kamu gagal sekali selama penyempurnaan, kamu masih akan memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Ia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Ia memang melihat cabang pohon zamrud berwarna hijau giok tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang kuat menyebar darinya, memberikan seseorang perasaan rileks dan bahagia. Itu memang pohon spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana kau bisa mendapatkan benda-benda ini? Wajah Xiao Yan menunjukkan kegembiraannya sebelum ia segera bertanya dengan agak ragu. Benda-benda ini bukanlah benda biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan itu tidak akan bisa mengeluarkannya. Namun, tiba-tiba ada 2 pohon spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Kami tidak memperolehnya. Yang kulakukan hanyalah memberitahu seorang tetua dari Menara Pil bahwa Anda membutuhkan pil-pil obat ini. Mereka berinisiatif mengirimkan bahan-bahan obat ini pada hari kedua. Ye Zhong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Ia segera mengerti. Perintah Xuan Kongzi adalah yang berada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, masih terlalu tidak dikenal bagi Pil Tower untuk menghargainya seperti ini. Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada Xuan Kongzi dalam hatinya. Dia tidak berpura-pura. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan-bahan obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal-hal yang paling penting baginya, dan tentu saja mustahil baginya untuk menolaknya. Dia akan menganggapnya sebagai hutang budi kepada Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pil musim ini kemungkinan akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Kudengar wilayah bagian dalam telah terisi penuh oleh para pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa iblis tua yang terkenal. Tampaknya mereka berencana untuk menebalkan kulit mereka dan berpartisipasi karena 3.000 api terbakar. Xiao Yan mengangguk pelan. Ia sudah tahu bahwa pertemuan pil musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan ia tidak terpikir untuk menjadi juara. Lagi pula, kesulitannya terlalu besar. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Namun, jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat dari seluruh benua. Guru adalah juara dari salah satu pertemuan pil saat itu. Sebagai muridnya, bagaimana aku bisa menghancurkan reputasinya? Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya pelan-pelan. Rasa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Tidak peduli seberapa dinginnya dia tetaplah seorang pemuda. Darah panas seorang pemuda juga mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zhong dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Kemungkinan besar akan ada pertunjukan yang bagus di pertemuan pil musim ini. Sejujurnya, mereka sangat ingin tahu apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu lawan yang mampu menghentikannya. Pertemuan pil ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang menegangkan. Ketika sinar pertama matahari pagi menyebar ke bawah dan menerobos kegelapan yang menyelimuti daratan, kota pil suci langsung mendidih. Semua mata akan benar-benar tertuju pada kota pil suci hari ini. Semua orang di seluruh dataran tengah akan memusatkan perhatian mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang akan mampu menonjol di antara para jenius alkemis dari seluruh benua Douqi. Sang juara tidak diragukan lagi adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara dari pertemuan pil akan meninggalkan reputasi yang terkenal dalam sejarah benua Douqi tanpa kecuali. Oleh karena itu, nilai pertemuan pil telah meningkat berkali-kali lipat. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan dapat menambahkan jejak pada sejarah benua Douqi di masa depan. Kemuliaan itu cukup untuk membuat siapapun tergila-gila. Lagi pula, siapa yang masih hidup yang ingin menjadi orang biasa? Tiba-tiba pintu sebuah ruangan di dalam menara pil terbuka. Pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari sana.
Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok Xiao Yi yang sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiao Yan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang khusus diberikan oleh Menara Pil kepadanya. Ada lencana tingkatan yang diberikan oleh Menara Pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang pernah dikenakan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pertemuan Pil di hati para alkemis. Senyum terpancar di mata Xiao Yi saat dia mengamati Xiao Yan. Dia tampak sedikit tampan dan juga bebas dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini terlihat sangat tampan. Xiao Yan dengan lembut merapikan pakaiannya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yi dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi." Dia melangkah lebih dulu setelah berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, Xiao Yi dan yang lainnya tersenyum bijak dan segera mengikutinya. Pertemuan Pil adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang dikagumi banyak alkemis dan membuat mereka tergila-gila akhirnya membuka tirainya. Xiao yang telah menunggu hari ini selama 3 tahun. Angin timur telah tiba. Saatnya mengalir bersama angin. Lokasi pertemuan Pil berada di bagian utara wilayah dalam. Tempat itu telah dipenuhi oleh kerumunan orang yang mengerikan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Suara yang mengguncang bumi membumbung ke langit. Setelah itu, suara itu berubah menjadi gelombang sonik yang mengerikan yang menyebar. Seseorang dapat mendengarnya dengan jelas dalam radius 50 km. Kelompok Xiao Yan melintas dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tempat ini adalah persegi besar seluas 10.000 kaki. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Platform batu itu memiliki cahaya redup yang menyebar darinya. Dari kelihatannya, platform itu tampak cukup misterius. Platform batu itu adalah tempat duduk terakhir para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang melayang di udara sambil tertawa. Itu menjadi fokus puluhan ribu mata. Kursi terakhir? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Pertemuan Pil adalah acara yang sangat besar. Tidak mungkin bagi semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memiliki kualifikasi untuk melangkah ke panggung tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, sebenarnya ada 2 rintangan seleksi. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk sebuah kotak besar. Dia bertanya, apakah kamu melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana?" Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan memang melihat sepetak ruang abu-abu gelap. Ketika dia melihat dengan saksama, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah terdistorsi dan dibentuk secara paksa oleh seseorang. Bagian dalam ruang terdistorsi itu dipenuhi dengan semacam uap abu-abu gelap yang dapat menghalangi pandangan seseorang. Syarat dasar untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil adalah mencapai level alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama. Itu juga dikenal sebagai rintangan alam fantasi. Uap abu-abu tua itu adalah sesuatu yang tercipta dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, menyebabkannya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalamnya. Mereka yang gagal keluar darinya dalam waktu yang dialokasikan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiao Yan mengangguk pelan. Ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan pengumpulan pil ini luar biasa. Begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, maka dia memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Ekspresi Ye Zong jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan alam pil. Alam pil? Beberapa hari yang lalu, aku sudah bilang padamu bahwa semua peserta akan memasuki tempat yang aneh setelah pertemuan pil dimulai. Tempat aneh itu adalah alam pil. Ye Zong mengangguk dan menjelaskan dengan perlahan, alam pil adalah sebuah ruang. Konon, seorang dousheng elit dari Menara Pil telah menciptakannya sejak lama. Namun, entah mengapa, alam pil perlahan-lahan hancur. Namun,
Alam pil jelas merupakan tempat harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak harta karun alam dan bahan obat langka yang sulit ditemukan di dunia luar. Para alkemis yang memenuhi syarat untuk memasukinya akan diberikan sebuah daftar. Daftar itu akan mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di alam pil. Baru setelah itu kalian dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu, kalian dapat meninggalkan alam pil dan berpartisipasi dalam kompetisi terakhir. Platform batu di langit diperuntukkan bagi orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk melangkah ke sana. Ini memang layak menjadi pertemuan pil. Xiao Yan mengangguk pelan dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, akan mungkin untuk menyingkirkan mereka yang datang untuk melengkapi jumlah. Mereka yang lolos seleksi dan tetap bertahan akan menjadi elit sejati dari pertemuan pil ini. Menara pil biasanya tidak akan ikut campur dengan apapun yang terjadi di alam pil, jadi selama kamu diam-diam, tidak akan ada yang tahu tentang itu. Meskipun seleksi semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih kejam daripada kompetisi. Jika seseorang tidak dapat melewati ujian semacam ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup di benua ini dan menjadi guru alkemis sejati? Ye Zhong tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Karena itu, jika kamu bertemu Chen Xian dari sekte Xuan mendalam di alam pil, kamu bisa menyerang sesukamu." Xiao Yan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Hall of Souls. Xiao Yan perlu menyelesaikan dendam ini. Gong! Gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di seluruh area saat Xiao Yan dan Ye Zhong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan sangat dahsyat. Bahkan suara yang mengguncang bumi pun teredam olehnya. Lapangan terbuka ini menjadi jauh lebih sunyi setelah gong itu muncul. Banyak mata mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pil akan muncul. Gelombang demi gelombang suara angin kencang tiba-tiba muncul segera setelah gong dibunyikan. Seketika, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu lebih dari selusin sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan telah melihat salah satu kepala raksasa menara pil, Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang tidak dapat dia deteksi auranya. Orang tua di sebelah kiri berkulit gelap. Wajahnya menegang, memberinya perasaan tegas dan tidak bercanda. Matanya seperti sambaran petir, menusuk jiwa seseorang sampai terasa menyakitkan. Yang di sebelah kanan membuat Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik yang mengenakan Cheongsam. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah tersimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat lelaki tua berkulit gelap dan wanita cantik itu. Namun, dari cara mereka berdua muncul di samping Xuan Kongzi, jelas bahwa mereka berdua adalah 2 kepala raksasa lainnya dari menara pil. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka, yang berisi segala macam emosi, ketiga orang ini. 3 kepala besar menara pil. Lupakan dataran tengah. Nama-nama ini dianggap benar-benar terkenal di seluruh benua Douqi. Ketiganya biasanya adalah eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka menampakkan diri, banyak orang tidak percaya. Keke, aku Xuan Kongzi yang dulu akan mewakili menara pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang telah datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menunjukkan keahlianmu. Xuan Kongzi yang berambut putih perlahan melangkah maju. Suaranya yang hangat terdengar jelas di telinga semua orang. Lapangan terbuka itu benar-benar sunyi. Terlepas dari seberapa memberontak atau ganasnya seseorang hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini sedikit pun. Bagaimanapun, 3 orang di panggung batu itu tidak jauh dari keberadaan puncak di benua ini. Semua orang telah menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sini. Aku yang tua ini tidak akan menyia-nyiakan waktu kalian di sini. Keke, pertemuan pil akan berlangsung seperti sebelumnya. Pertemuan ini akan dibagi menjadi 3 tahap.
Pertama, Xiao Yan diam-diam mendengarkan penjelasan Xuan Kongzi tentang pemilihan pertemuan pil. Ia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang disebutkan Ye Zhong. Jelas, aturan-aturan ini telah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pil. Selama seseorang lolos dari ketiga seleksi ini, orang terakhir yang bertahan akan menjadi juara pertemuan pil ini. Xuan Kongzi menatap lautan manusia yang membentuk riak karena kegembiraan kata, juara. Tanpa sadar dia tersenyum dan berkata, Isang juara kali ini tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi penerus potensial kepala raksasa menara pil, tetapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat ke-8 atau ke-9. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan manusia yang padat itu segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jiwa. Mata para alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah memerah saat ini. Tingkat 8? Tingkat 9? Tingkat legendaris ini tampaknya jauh dari mereka seperti langit dan bumi. Jika mereka memperoleh metode pelatihan jiwa kuno itu, celah ini niscaya akan semakin dekat. Ini memiliki daya tarik yang fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiao Yan tidak dapat mengabaikan ketertarikan semacam ini. Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya perlahan menjadi jauh lebih kasar. Dia jelas mengerti betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa zaman kuno itu. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai sesuatu yang tak ternilai. Saya harus berusaha untuk meraih posisi juara ini, apapun yang terjadi. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya yang hitam pekat memancarkan panas. Dia tidak peduli dengan status potensi untuk menjadi penerus kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia abaikan begitu saja, karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh dia lewatkan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengerahkan seluruh upayanya hanya untuk gulungan pelatihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi menatap mata di bawah, yang tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dari panggung tinggi. Dia tersenyum tipis, menatap langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat menyebar, menghantam ruang kosong dan membentuk gelombang suara gong yang panjang. Waktunya habis. Para peserta yang berada di tingkat 5 ke atas, silakan memasuki rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke kotak besar. Ruang berwarna abu-abu gelap itu dengan cepat berputar, membentuk bagian-bagian dari dunia yang aneh dan memberinya penampilan yang mendalam. Ledakan! Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba keluar dari lautan manusia yang tak berujung. Mereka bertindak seperti belalang saat mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, mereka semua memasuki ruang yang terdistorsi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam sambil melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia melangkah maju perlahan. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorak-sorai dari kelompok Xiao Yi. Setelah itu, dia tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang melesat ke ruang terdistorsi abu-abu gelap tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Kompetisi sengit dari pertemuan pil telah resmi dimulai saat ini.